Selamat hari Minggu bagi kita semuanya, jemaat Tuhan yang terkasih. Kita kembali berkumpul dalam ibadah Minggu ke-15 setelah Trinitatis ini. Kiranya kita selalu memuji Tuhan kita yang Tritunggal, yang selalu setia menyertai kita dalam perjalanan hidup kita juga gerejanya. Hingga kini kita boleh berjalan dalam berbagai situasi yang terjadi. Walaupun kita sedang menghadapi berbagai kesulitan, tetapi Tuhan selalu menyertai kita di dalam perjalanan hidup ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, penuhilah kami dengan berkat-Mu, dan Engkaulah yang menyertai kami dalam hidup ini. Melalui ibadah Minggu ini, kita diajak untuk mengerti kemuliaan dan kuasa Allah di dalam ciptaannya. Marilah kita bersekutu di dalam ibadah ini. Kita memuliakan dan memuji Tuhan di dalam hidup kita, sebab kuasa-Nya nyata dalam ciptaannya. Kita bernyanyi. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam berbagai cara Tuhan berbicara kepada kami, agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, berikanlah kami Roh Kudus agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Memuliakan namamu.
hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-15 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Titus 1 dan maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Saudara yang terkasih, dalam kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau adalah Allah yang telah menyatakan kuasa-Mu di dalam ciptaan-Mu. Engkau memelihara hidup kami, supaya kami hidup, dan Engkau juga menyediakan apa yang kami perlukan dalam hidup ini. Tetapi Tuhan, di dalam hidup ini, kami sering lupa akan anugerah-Mu. Kami sering jatuh ke dalam sikap hidup yang hanya mementingkan kenikmatan hidup sementara, bermalas-malasan, menyalahgunakan waktu, dan mengutamakan keinginan daging. Hidup yang tidak berpengharapan, hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Karena itu Tuhan, kasihanilah kami. Janganlah kami kiranya dikuasai dunia ini, tetapi ajarlah kami supaya berpegang teguh pada firman-Mu, tetap berpengharapan hanya kepada-Mu. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami, jadikanlah kami agar tetap berpengharapan hanya kepada-Mu. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia,
mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Kasihanilah diriku dan kelakuanku. Ku tak Tuhan, sering ku sesat di jalanku. Ampunilah ya Tuhan dosaku. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu ke-15 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai dengan 18. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mesbah-mesbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang menghela gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu,
mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mesbah-mesbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun di Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menyertai hati pikiran saudara-saudara. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih, Jemaat HKBP Kayu Tinggi dimanapun berada. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Para lado dan kami Pendeta Resort mengucapkan puji Tuhan buat saudara-saudara yang masih bisa beribadah di rumah bersama anggota keluarga. Firman Tuhan menyapa kita di minggu ini diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-26 sampai 37. Dengarkanlah firman Tuhan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari anak-anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi ke luar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kali ini kita belajar dari firman Tuhan, di mana Yesus sendiri berbicara tentang kedatangan kerajaan Allah, tentang kedatangan Anak Manusia kedua kali, yaitu tentang hari Tuhan, hari kiamat. Saudara-saudara, disebutkan di topik ini, peristiwa besar itu terjadi mirip atau digambarkan seperti pada zaman Nuh. Pada zaman Nuh, orang makan, minum, kawin, dikawinkan, kemudian datanglah air bah. Keluarga Nuh dan hewan-hewan pilihan masuk ke dalam bahtera, sedangkan mereka yang tidak masuk di dalam bahtera akan mati tenggelam karena air bah itu tinggi sekali dan itu mematikan mereka. Atau digambarkan juga seperti pada zaman Lot, mereka makan, minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun. Kemudian keluarlah keluarga Lot dari Sodom dan Gomora, lalu datanglah hujan api dan belerang. Dan sama seperti itulah nantinya pada hari kiamat itu, hari zaman itu. Dikatakan bahwa ada dua orang di atas tempat tidur, yang satu akan dibawa,
yang satu ditinggalkan. Ada dua perempuan bersama-sama menghilang, yang satu dibawa dan yang satu ditinggal. Ada orang di ladang, yang satu dibawa dan yang lain ditinggal. Dan disebutkan, saudara-saudara, diingatkan, jika ada barang-barangmu yang berharga, jangan berusaha untuk mengambilnya. Ingatlah seperti istri Lot, dia sudah selamat keluar dari Sodom dan Gomora, tapi karena hatinya sangat terpikat oleh harta bendanya, maka dia menoleh ke belakang melawan aturan yang sudah ditetapkan, sehingga dia menjadi tiang garam. Oleh karena itu, saudara-saudara, inilah gambaran yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid yang berbicara tentang kedatangan kerajaan Allah. Dan itu jugalah bagi kita saat ini. Kisah yang diangkat oleh Yesus, berarti itu kisah yang disingkapkan melalui kisah itu tentang apa yang akan terjadi hari esok. Dan kalau sudah disingkapkan tentang hari esok, maka hari ini menjadi sebuah peringatan dan sebuah pelajaran bagaimana kita harus berbuat, bagaimana kita harus bertindak supaya esok kita bisa selamat. Saudara-saudara, untuk itu ada beberapa hal yang perlu kita lihat, yang mau saya bagikan dari teks ini. Yang pertama, saudara-saudara, hari Tuhan itu pasti akan terjadi, dan di situ akan ada penghakiman dari Tuhan. Dan Yesus sendiri sudah menyingkapkan itu kepada para murid. Bahkan banyak juga nabi-nabi dan para rasul nantinya. Salah satunya adalah Yohanes yang berbicara tentang hari esok itu. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya harus meyakini bahwa itu akan terjadi. Saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, maka ini berita adalah berita sukacita buat kita. Karena apa? Karena hari Tuhan dan penghakiman itu menjadi kabar baik. Ibaratnya seperti padi dan ilalang sedang tumbuh bersama-sama. Padi itu dan ilalang tumbuh, ilalang semakin tinggi dan menghimpit padi. Dan padi mengharapkan segera berakhir, sedangkan ilalang masih terus bersukacita karena dia tidak terhimpit, justru menghimpit. Oleh karena itu, hari penghakiman itu, hari Tuhan menjadi kabar baik buat kita. Berakhirlah penderitaan, berakhirlah hal-hal yang tidak baik yang kita alami, tapi justru kita beroleh sukacita karena iman yang setia akan melahirkan sukacita bersama Allah Bapa, karena dia akan dibawa ke dalam lumbung, kita akan dibawa ke dalam kerajaan Allah. Sebaliknya, mereka yang tidak beriman sebagai ilalang itu akan dimasukkan ke dalam dapur api, yaitu neraka. Oleh karena itu, jikalau Yesus berbicara tentang hari Tuhan, hari anak manusia, ini menjadi berita sukacita bagi seluruh manusia, bahkan seluruh ciptaan Tuhan, bahwa esok itu menjadi hari selesainya semuanya. Kita akan masuk ke dalam yang kekal, dan sebaliknya akan masuk ke dalam kematian yang kekal. Yang kedua, saudara-saudara, sampai pada hari Tuhan ternyata digambarkan, ditunjukkan dunia tidak akan bertobat. Sama seperti zaman Nuh dan Lot. Sama seperti hari esok juga. Berarti akan ada yang diambil dan ada yang ditinggal. Akan ada yang selamat
dan akan ada yang akan dihukum. Oleh karena itu, kita harus perhatikan dan hindarkan ada beberapa pekerjaan yang ternyata setelah disebutkan di zaman Nuh dan Lot, itu pekerjaan yang sia-sia saja jikalau tidak mengikutkan semua tindakan itu dalam rangka memuji, memuliakan Tuhan. Dikatakan pada waktu itu mereka hanya sekedar makan, minum, membeli, menjual, menanam dan membangun, kawin dan dikawinkan. Memang inilah realita kehidupan pada waktu itu. Inilah kehidupan yang bisa kita lihat juga pada sekarang ini. Tetapi saudara-saudara, kalau hanya sekedar itu yang kita lakukan, tidak dalam rangka juga untuk memuji, memuliakan Tuhan, dan kita pakai seluruh hidup kita untuk sujud dan taat kepadanya, maka kita hanya sekedar menjalankan rutinitas belaka. Dan yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah janganlah hati kita terpaku dan dikendalikan oleh harta dunia seperti istri Lot. Bahkan orang-orang yang hidup pada waktu itu, mereka hanya menikmati kenikmatan dunia, baik itu harta, baik itu seksualitas, baik itu kuasa dan lain sebagainya. Sehingga hati kita tidak ada ruang untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan Allah. Sehingga apa yang ada di hati kita, maka itulah yang kita lakukan. Di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Jikalau di hati kita ini ada Tuhan, dan harta kita yang paling berharga adalah Tuhan, maka di situ juga hati kita, dan itulah yang akan kita lakukan. Lihatlah istri Lot, hatinya terpaku kepada hartanya. Meskipun sudah ada di depan keselamatan itu, tapi hatinya masih terikat di belakang, sehingga dia menjadi tiang garam. Nah, saudara-saudara, itulah yang akan kita perlu perhatikan. Yang ketiga adalah kita harus melayani dan bersaksi tentang Kristus. Bisa saja saudara-saudara, ketika kita melayani dan bersaksi tentang Kristus, kita kehilangan hak pribadi, kebebasan, bahkan nyawa. Bisa saja kita banyak berkorban waktu, tenaga, pikiran, bahkan perasaan ini. Tetapi di ayat 33 disebutkan, saudara-saudara, saya baca buat kita, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Oleh karena itu, selama kita berusaha untuk melayani dan bersaksi tentang Kristus, kita harus berkorban sampai nyawa pun kita harus berikan. Lihatlah, justru kita bukan kehilangan, kita akan beroleh kehidupan dari Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, garis besar yang ketiga yang bisa kita lihat dari teks ini adalah hari Tuhan itu ternyata tidak dikasih tahu secara jelas kapan itu akan terlaksana. Tidak tahu kapan itu akan terjadi. Bahkan di Injil yang lain, di kitab yang lain, diibaratkan seperti datangnya pencuri di tengah malam. Atau seperti kisah 5 perempuan bijaksana dan 5 perempuan yang bodoh. Mereka pun tidak tahu kapan mempelai pria itu akan datang. Tapi yang perlu kita persiapkan adalah pertama, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu tetap terjalin dengan baik. Supaya kita
terus setia menantikannya. Kemudian yang kedua dari sini disebutkan saudara-saudara, luar biasa akan yang terjadi. Dikatakan ada 2 di ladang, 1 di bawah, 1 tinggal. Ada 2 di penghilangan, 1 di bawah, 1 ditinggal, dan seterusnya. Artinya hubungan antara satu dan yang lain itu bisa jadi tidak menjadi sebuah jaminan kita beroleh keselamatan. Tetapi apa yang kita lakukan hari ini menjadi pertimbangan buat Tuhan Allah. Hubungan kita langsung dengan Tuhan itu yang menjadi sangat penting. Dan bagaimana kita bertindak itu penting supaya kita tidak ditemukan menjadi bercacat. Lihatlah 5 perempuan yang bijaksana dengan 5 perempuan yang bodoh. Mereka juga sama-sama menanti. Tetapi yang bijaksana ini tetap menjalin relasinya dengan mengisi terus, mempersiapkan minyaknya supaya tidak habis. Jadi di dalam kehidupan ini juga, saudara-saudara, bagaimana kita selain bersosialisasi, tetapi yang utama adalah kita tetap berkomunikasi intim dengan Tuhan Allah. Jangan menjadi lalai di dalam pergaulan. Bisa jadi saudara-saudara dalam pergaulan itu ada yang salah. Tetapi ketika kita berhubungan dengan Tuhan, maka kita akan menghasilkan hubungan yang baik dengan orang lain. Yang berikutnya saudara-saudara, dikatakan di sini bahwa hari Tuhan itu akan terjadi. Oleh karena itu jangan anggap sepele atau anggap remeh tentang hari Tuhan. Bahwa itu tidak ada, atau nantilah, atau ya urusan rohani nantilah, sekarang urusan dunia. Saudara-saudara, perlu diingatkan bahwa ketika kita mati itu menjadi awal titik dari menuju hari Tuhan. Karena sesudah kematian kita tidak ada lagi kesempatan untuk kembali hidup di dunia ini, supaya kalau ada yang salah atau kekurangan kita atau dosa kita, supaya kita terhambat masuk dalam kerajaan surga, tidak ada kesempatan untuk mengulangnya lagi. Oleh karena itu sesudah kita mati, maka kita akan segera menunggu, yaitu hari Tuhan itu. Oleh karena itu selama kita hidup, mari persiapkan diri kita bahwa kita juga akan menuju hari Tuhan itu. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, banyak saudara-saudara kita, baik itu yang masih muda, yang sudah tua, meninggal karena virus corona ini. Dan saudara-saudara, selain virus ini, banyak juga yang membuat kita akan meninggal. Tetapi dari sini firman Tuhan saya coba ingatkan kita, tidak ada satupun orang tahu kapan kita meninggal. Hari kematianku pun kita tidak tahu, saya tidak tahu. Begitu juga kematian saudara. Oleh karena itu selama kita hidup, pakailah itu sebuah kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Yang berikutnya yang perlu kita perhatikan saudara-saudara adalah jangan pula kita menjadi terlalu khawatir tentang hari esok. Karena selalu menanti secara berlebihan tentang kapan hari Tuhan, maka dia terus berfokus kepada hari Tuhan tanpa harus melakukan apapun. Bahkan dia menjadi orang yang selalu berfokus kepada hari Tuhan, sehingga dia tanya-tanya kapan, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa.
dan menit ke yang keberapa. Daripada berpikir kapan hari Tuhan itu akan datang, lebih baik kita mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan diri kita. Oleh karena itu saudara-saudara, hari esok ditentukan oleh hari ini. Apa yang kita lakukan hari ini, maka itu menjadi bagian sebuah penghakiman yang akan dilakukan oleh Tuhan bagi kita. Oleh karena itu saudara-saudara, mari menyongsong hari kedatangan kerajaan Allah itu dengan terus mempersiapkan diri kita sebagai pribadi yang layak masuk dalam kerajaan surga. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu yang telah menyapa kami. Berkatilah kami Tuhan, agar kami selalu setia sampai hari Tuhan datang, sampai kematian menjemput kami ditemukan menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan kelak masuk dalam kerajaan surga. Bapa di surga, berkatilah kami agar selalu memakai setiap waktu hidup kami untuk memuliakan Engkau, supaya kami tidak selalu dikuasai dan dikendalikan oleh dunia ini. Begitu banyak dan begitu nikmat apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Sama seperti anak-anak Tuhan di masa Nuh dan Lot, luar biasa mereka sampai lupa akan firman-Mu. Tuhan, jangan biarkan kami masuk ke dalam kawanan orang-orang yang akan masuk ke dalam dapur api itu. Bapa di surga, berkatilah gereja-Mu, berkatilah pemerintah kami, berkatilah Tuhan bangsa kami, dan berkatilah Tuhan seluruh jemaat-Mu dan para halado kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Syukur bagi Allah Tuhan kita yang telah memberikan firman-Nya untuk kita pada hari ini, sebab Dia telah menyatakan kuasa-Nya yang nyata di dalam ciptaan-Nya. Dia memelihara hidup kita supaya kita hidup, dan Dia juga memberikan apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Janganlah kita melupakan apa yang telah Tuhan perbuat bagi kita.
Janganlah kita hanya mementingkan manisnya hidup yang sifatnya sementara, bermalas-malasan, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna, dan hanya mementingkan keinginan daging. Tetapi tetaplah berpegang teguh akan firman-Nya, dan tetap setiap hanya berharap pada Tuhan saja. Syukur bagimu ya Tuhan, teguhkanlah kami untuk setia hanya kepadamu. Pergilah ke dunia ini, walaupun kita masih menghadapi berbagai kesusahan dan kesulitan di dalam hidup ini. Janganlah kamu takut, Tuhanlah yang menyertai kita. Firman Tuhan berkata, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Jadikanlah firman Tuhan panduanmu, Allah dalam Yesus Kristus pelindungmu. Tegakkanlah keadilan, kasih juga kebenaran, hanya satu Tuhan kita, percayalah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.